Shalom buat semuanya. Salam sade, salam cuan. Nah, hari ini pagi bangun dah hijau, udah ada yang pada cuan kan. Hari ini selamat udah ini yang ada cuan dan juga ya selamat kembali beraktivitas di hari Senin ini ya. Jadi sedikit saya bahas ini kemarin Minggu sempat merah karena ada ini buang barang di Cina gitu ya, karena VAT itu terus dari ini PBOC-nya, PBOC atau Bank Sentralnya Cina gitu kan, mengeluarkan ini peraturan yang dimana para bank-bank itu tidak diperbolehkan lagi melakukan transaksi kripto gitu ya. Jadi nah ini orang-orang Cina kan cepet ini kan, langsung gimana gitu, ketakutan, ya udah langsung kemarin itu yang jual-jual ya kan, makanya sempet merah. Terus yang ini yang lepas barang banyak ya kan, ada juga yang pindah. Jadi sempet panik pasar sebentar lah kemarin Minggu kan, kemarin banyak nanya gitu, saya males jawab, saya weekend Minggu saya nggak mau aktivitas ya, juga ya saya sih percaya, saya kok udah bilang kalau nggak tanggal 26 mungkin tanggal 27 udah hijau ya kan. Nah 26 kemarin karena ada kejadian dapat ini berita bank sentralnya nggak perbolehkan lagi transaksi, makanya banyak yang ketakutan jual barang. Yang nggak takut mereka pindahkan barang mereka, maka kemarin banyak transaksi besar-besaran terutama di hobi, karena hobi masih setengah kaki ada di Cina gitu ya. Sebenarnya mereka udah lama keluar, tahun 2000 berapa tuh waktu itu, 13-14 kok nggak salah ya. Waktu itu mereka sebenarnya udah pindah, kaki mereka udah cabut gitu ya. Cuma hobi karena customernya di Cina tuh lebih banyak daripada Binance gitu. Binance udah lebih total dia cabut kakinya gitu, cuma tinggal dikit gitu ya. Nah kalau hobi masih setengah kaki ada di Cina nih. Nah kemarin itu udah gitu, ya udahlah dia harus cabut habis gitu ya kan. Jadi makanya kemarin itu masih banyak transaksi hobi yang berpindah. Ada yang jual barang, buang barang ya jatuh lah ya kan. Nah ada yang pindah pakai swap gitu ya, pindah ke wallet, dan mereka banyak yang transaksi pakai swap. Nah supaya nggak mau diketahui pemerintah Cina juga, dengan swap mereka ke secret wallet gitu ya, unknown wallet, nggak kebaca gitu. Nah makanya hari ini pagi ini kalian lihat DEX ya di Central Exchange yang swap itu pada naik kan. Pertama Uniswap ya kan, Uniswap langsung naik tinggi karena di situ banyak transaksi. Terus SushiSwap ya kan, terus 1inch, 1inch ya kan, terus CRV, pokoknya yang jalur Ethereum, karena kemarin itu pasar Cina banyak mereka mungkin mining ya, dulu yang udah banyak ini ya, mereka banyak yang hold Bitcoin, banyak juga yang hold Ethereum gitu. Nah kemarin Ethereum transaksi besar-besar gitu ya kan. Jadi nah makanya pagi ini Anda lihat harga altcoin yang melambung itu DEX gitu ya, swap ya. Pertama Uniswap ya kan, terus SushiSwap 1inch gitu ya. Jadi itu saya rasa dalam berapa hari ke depan itu yang lebih mendominasi yang naik harganya, karena pasti transaksi masih terus ada dalam waktu dekat ini. Mereka ini ya, dengan diberlakukannya peraturan baru, Cina udah nggak perbolehkan transaksi, pasti mereka tetap ya, namanya kita punya barang, gua tahu ini investasi gua ya, pasti cari-cari celah ya kan, ya cari-cari celah, pakai VPN transaksi, pakai swap ya kan, yang udah jelas udah nggak bisa pakai exchange mereka ya. Juga bank udah nggak diperbolehkan melayani gitu. Oke. Jadi itu yang terjadi kemarin ya. Terus buat ini dam besar nggak ada transaksi ini, ETH transfer sekian ini itu ya, itulah harus dipindah lah. Karena misalnya Anda udah
Anda tinggal di Cina nih misalnya, kan tiba-tiba dengar berita gitu, Anda pasti udah ini dam dikit aja Anda udah pantat Anda kayak pantat ayam kempot gitu ya kan. Apalagi yang mereka haul banyak gitu, mah harus buru-buru ini gua harus pindah nih. Ya, begitulah kejadiannya, lebih kurang gambarannya kemarin. Ya. Jadi kenapa hobi? Karena hobi masih ini banyak customernya, kakinya masih ada setengah. Kalau Binance tahun 2014 kalau nggak salah udah duluan dia cabut, dia udah nggak terlalu ini. Nah, makanya kamu lihat PancakeSwap nggak terlalu ini ya kan. Kalau swapnya di Binance nggak berapa gerak gitu, karena Ethereum. Jadi mereka juga banyak yang haul Ethereum, banyak besar-besar lah. Karena boleh dibilang kalau perbandingan ya, Bitcoin aja antara Cina dengan Amerika itu 4:1 gitu. Ya. Misalnya Cina punya 4 Bitcoin, Amerika cuma punya 1 gitu. Itu perbandingannya, ya. Mereka tahu kok itu. Maka mereka coba ini. Nah, saat dam kemarin Anda lihat tuh, ada juga yang pause akumulasi langsung tiang besar, ya kan, 80.000 Bitcoin. Ya kan, itu uang besar itu, bisa naik 2.000 dari 41.000 langsung ke 43.000, ya kan. Itu uang gede itu yang akumulasi. Nah, siapa lagi yang akumulasi? Gua rasa dari pasar barat kayaknya. Mereka masih tetap butuh banyak Bitcoin karena itu perbandingan mereka ya, antara Cina dengan Amerika gitu ya. Itu 4:1 gitu. Nah, Ethereum-nya lagi belum Ether, karena mereka punya mining besar-besar gitu. Ya, mereka ngeri juga gitu. Nah, maka kemarin itu kejadian begitu, tapi ya puji syukur pagi ini udah pada hijau. Ya kan? Nah, udah hijau. Ya udah, yang mulai ada kejemput gitu ya. Yang bisa cuan. Kemarin ada yang udah cuan, kata tadi ada yang komen cuan 20%. Gua nggak tahu koin apa, yang penting lu udah cuan, gua seneng dengarnya, ya kan. Itu terus ada yang nanya mau serok apa. Saya nggak mau kasih rekomen serok ya. Saya begini, saya jujur lihat ekonomi yang acak kadut gitu, saya selalu ingatin untuk kalian selalu wanti-wanti ya. Jangan pegang banyak koin, cuma kalau mau scalping 1-2 koin gitu ya. Jadi kalau kena pun nggak banyak kita kenanya. Saya udah dari bulan kemarin saya selalu wanti-wanti karena market nggak ada yang jelas gitu ya. Jangan lihat ini dia udah hijau terus kan, ini belum pasti ini hijaunya ya. Saya cuma berdoa mudah-mudahan yang nyangkut bisa kejemput. Kita doa aja nih BTC dominance-nya ini turun. Ini masih, ini saya lihat 42,4. Saya harap turun ke 41, sekian. Dia kalau bisa 41,2 gitu kan mantap itu. Altcoin biar terbang dulu, biar yang nyangkut kejemput gitu ya kan. Karena ini waktu agak short gitu. Saya nggak tahu. Ada yang tanya gimana menurut kok, dia lihat Robert Kiyosaki bilang bulan Oktober ini ada crash. Ya bisa aja, tapi itu analisa kan. Ini crash ini udah banyak yang menganalisa bakal ada crash. Banyak para expert, orang-orang hebat. Cuma kapan pasnya nggak ada yang tahu. Cuma mereka menaksirkan default. Default ini di musim gugur. Di musim gugur bisa aja, ya ini akhir bulan 9 udah masuk, udah mau nutup. Bisa aja di bulan 10, bisa aja di bulan 11, bisa saja sampai di pertengahan Desember gitu. Ya. Terus masuk winter. Jadi kapan bisa dia punya crash terjadi? Pastinya nggak ada yang tahu. Namanya analisa. Ya, analisa tuh nggak ada yang pasti. Ya, karena banyak juga yang miss begitu. Banyak yang katanya alih-alih juga belakang ini analisa mereka miss. Jadi mereka juga bingung, permainan manipulasi yang sangat kotor yang sulit ditebak begitu. Tapi yang sudah jelas nanti pasti ada satu saatnya udah di puncak itu pasti gitu. Nah, kapannya itu puncaknya nggak ada yang tahu pasti.
Paham ya apa yang saya maksudkan? Jadi misalnya gini aja, saya kasih contoh dari tahun kemarin kan. Oh, lihat karena kalau kita lihat karena faktor print money ini tuh, wah udah ditaksir emas akan melambung. Itu banyak yang analisa para ekspor emas bisa di harga sampai 3.000, ada yang 5.000, 4.000 sekian ya kan. Buktinya cuma sampai 2.100 tahun lalu udah drop gitu. Sekarang malah dibawa. Makin dia print uang. Nah, begitulah manipulasi yang analisa mereka akhirnya ini. Tapi mereka yakin kita tidak bisa lihat short gitu. Nah, banyak yang orang lihat sementara ini kan waktu singkat short. Nah, buat mereka analisa itu buat long term gitu. Jadi mereka bisa juga udah tahu begitu, ya udah analisa shortnya salah, tapi tetap mereka tahu di long itu mereka pasti kena gitu, hit. Pasti terjadi gitu. Ya. Pahamnya apa yang saya sampaikan. Jadi saya pribadi, saya udah ingatkan, saya udah pasang aksi exit strategi gitu ya. Tinggal kemarin bandel ada beberapa koin yang nyangkut, ya udah tungguin, kejemput udah itu rencana saya memang exit market dulu karena lihat market nggak ini juga tapering nggak tapering kita nggak tahu. Banyak kalau Anda lihat kadang analisa tuh banyak yang bingung juga gitu ya. Ada sebagian yakin Fed nggak bakal tapering karena Pak belum siap gitu ya. Bisa saja. Yang jelas ada kemarin karena waktu senggang kemarin off, saya lihat, saya review beberapa analisis mereka para expert ya. Make sense, mereka ada yang bilang tapering ini sebenarnya sementara Fed ini kan tapering itu sebenarnya menakuti pasar juga supaya dolarnya menguat. Kan banyak sekarang tiba-tiba mereka bank ini sekarang banyak yang parkir duit mereka di Fed loh. Jadi makanya kenapa aset turun, banyak yang jualin asetnya, pegang balik dolar dan mereka parkir di Fed gitu. Ya, di bank sentralnya. Jadi bisa aja. Dan ada satu lagi dia bilang karena juga bulan 10 ini jatuh tempo makanya dolar harus kuat, dia harus bayar hutang. Itu kalau duitnya lemah dia makin parah gitu. Dolar kalau makin dia harus kuatkan dolarnya gitu ya. Nah, jadi berbagai isu dimainkan juga gitu. Sedangkan mereka yakin tapering ini nggak akan terjadi tahun ini, mungkin tahun depan. Lihat situasi dan kondisi gitu. Jadi beragam isu. Kita juga kadang bingung lihat ininya ya sambil ini. Jadi yang lebih bagusnya kalau saya pribadi saya akan wait and see gitu. Jadi juga untuk yang long invest gini itu agak ini tahun depan itu karena kalau kita lihat efeknya ini agak-agak ini ya. Maka saya nggak mau rekomen, banyak tanya kok kasih koin untuk invest 2-3, saya nggak pernah mau ini karena saya lihat nanti masih ada banyak kendala ya. Nanti ada kesempatan baru saya jelaskan lah yang lebih detail gitu ya. Jadi sebaiknya kondisi begitu jangan hold coin ya. Kalau saran saya jangan hold coin, kita cuma scalping 1-2 koin. Buat yang sangkut mudah-mudahan kejemput gitu ya. Jadi berdoalah supaya altcoin ini terbang gitu ya. Bitcoin dominance turun, kita doa-doa supaya altcoin terbang, yang sangkut bisa kejemput gitu ya. Karena kalau misalnya bulan Oktober ini terjadi crash, ya itu semua market crash itu ya. Kripto juga crash, pasti kena dam habis gitu. Efeknya kemana kita nggak tahu karena kalau kadang lihat berita apa yang dipaparkan ngeri-ngeri sedep juga lihat market ini gitu ya. Jadi udah paling aman itu kita harus play safe gitu. Jangan serakah. Berkali-kali saya bilang kita nggak boleh serakah, harus hati-hati. Ya pengen ini tanggatel scalping 1-2 koin gitu. Kalau sempet nyangkut kena di dam, ya udah Anda nekat cut loss 10-15%, udah tunggu ya kan. Jadi inilah hari ini yang saya mau sampaikan begitu. Jadi Anda tanya mau serok apa, saya nggak tertarik, tapi saya kasih clue ke Anda yang kelihatan yang bakal naik ini swap yang di jalur Ethereum gitu ya.
karena bakal mereka pakai swap ini, karena market Cina besar gitu ya. Jadi mungkin dalam berapa hari ini kalau hijau pun yang bakal naik-naik itu, yang makin bisa naik itu ya DEX itu ya, di Central Exchange atau swap itu, Uniswap pertama, SushiSwap, One Inch ya kan, terus juga CRV ya kan, itu juga swap itu DEX ya, juga itulah beberapa. Mungkin di Binance ada Nano, di Indodax Nano juga itu DEX juga itu, yang dulu banyak yang pakai juga, orang Cina juga pakai Nano juga gitu ya. Jadi hari ini sekedar informasi itu saya kasih tahu, mudah-mudahan yang sangkut segera kejemput. Kita doa-doa Bitcoin dominance makin turun biar altcoin terbang gitu ya, biar cepat kejemput gitu. Yang udah cuan, good luck, hati-hati. Itu aja pesan saya hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.